Ya, selamat datang di kelas matematika. Pada kelas matematika kali ini ya, materi pertama yang kita pelajari adalah bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat kemarin sudah kalian kenal di SMP ataupun di SMTS ya, bilangan berpangkat. Namun sebelum kita memasuki materi ya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nah, berikut ini adalah profil saya. Nah, itu foto saya ketika 2 tahunan yang lalu ini ya, 2 tahunan yang lalu itu saya memakai topi dan kalung dari taring babi, dan ada tifa, itu ada alat musik dari Papua ya. Nama saya adalah Rahman Diantri Maharana. Tempat tanggal lahir Jombang 17 April 1992. Itu nomor HP saya. Jika kalian ada kesulitan dalam mengerjakan tugas atau masih bingung, silakan kalian chat di WA. Nomornya aktif 24 jam ya. Tapi saya harap nanti ketika menghubungi kalian sopan ya, dalam artian jamnya, bahasanya digunakan. Alamat saya di Jalan Wirabumi nomor 1 Kepanjen Jombang. Letaknya di pusat kota ya. Agama Islam, hobi badminton, kuliner, menanam, dan main game ya. Jadi nggak muluk-muluk tentang matematika aja, enggak ya. Jadi kita juga butuh refreshing, butuh penyaluran bakat ya. Status alhamdulillah saya sudah menikah. Pendidikan terakhir itu sarjana pendidikan matematika ya. Nah, berikut ini adalah beberapa kilas balik dari saya. Yang paling kiri atas ini, yang nomor 1 ya, mana ini? Yang nomor 1 ini saya kasih namakan. Nah, satu yang ini adalah ketika saya mengajar di pedalaman, yaitu saya mengikuti program SM3T, mengajar di pedalaman selama 1 tahun ya, ditempatkan di Papua, Membramo Raya ya, distrik Harapan Atas. Di sana saya mengajar SMP dan SMA Marikai. Dan yang sampingnya sini yang ada tanda centangnya ini nomor 2, itu ketika saya berlibur di Serui ya, salah satu pulau ya. Jadi kita naik kapal dari penempatan Marikai ke Serui, kita naik kapal. Ini adalah salah satu pantai yang ada di sana, Pantai Armandei ya, pantainya di Serui. Setelah setahun Bapak mengikuti program PPG di Surabaya di UNESA, itu nomor 3 ini, selama 1 tahun juga ya. Ikut SM3T tahun 2015 dan di PPG tahun 2017 dan 2018 saya sudah mengajar di sekolah STM 10 November ya. Nah, 10 November dari tahun 2018, nomor 4 ini. Lalu 1 tahun kemudian saya menikah dan sekarang sudah punya omongan 1. Dan di bulan Januari kemarin 2021, alhamdulillah saya dapat kepercayaan untuk mengajar di SMKN 2 Jombang ya. Nah, itu adalah sekilas dari perjalanan saya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat ini sudah kalian dapat di SMP dan setingkat SMP dan MTS ya. Nah, di kelas 9 insya Allah ya. Nah, dari bilangan berpangkat itu kita review lagi di sini ya, pengertian bilangan pangkat. Nah, bilangan pangkat itu adalah perkalian ya, perkalian sebuah bilangan itu beberapa kali. Contohnya seperti ini, ada 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali. Nah, dalam bilangan pangkat dirubah menjadi 5 pangkat 3. Nah, 5 pangkat 3 di sini. Nah, di sini 5 pangkat 3. 5
itu sebagai bilangan pokok, dan 3 yang angka kecilnya ini yang di atas itu sebagai pangkat. Penulisan pangkat juga harus kalian perhatikan ya, letaknya itu dia itu di samping kanan angka ya, dan ukurannya itu lebih kecil dari bilangan pokoknya itu sendiri. Atau dalam bentuk umumnya itu jika ada A pangkat N ya, yang sebelah kiri ini A pangkat N, itu artinya adalah A kali A kali A kali A ya, sebanyak N faktor ya, N faktor sebanyak N kali ya. Berarti untuk pengertian dari bilangan pangkat itu adalah A pangkat N itu berarti perkalian A sebanyak N kali. Nah, misalnya kalau di sini ada 5 pangkat 7, berarti ya 5 kali 5 kali 5 sebanyak 7 kali ya, sebanyak 7 kali, 5 pangkat 7. 3 pangkat 10 berarti 3 kali 3 sebanyak 10 kali, begitu ya pengertian bilangan pangkat. Nah, untuk sifat-sifat bilangan pangkat sendiri di sini ada sekitar 8 ya. Nah, untuk yang pertama yang itu adalah A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, jika bilangan pokoknya ini sama, bilangan pokok sama ya, dikalikan, maka pangkatnya ini kalian jumlah ya. Berarti A pangkat M kali A pangkat N, berarti A pangkat M tambah N. Contohnya di sini ada 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 5. Dilihat bilangan pokok sama. Oh, bilangannya pokoknya sama 3. Berarti tulis 3 dulu. Ya, sekarang perhatikan pangkatnya 4 dan 5. Ini operasi perkalian. Nah, berarti di sini bisa kalian tulis 4 ditambah 5. Maka bisa berubah menjadi 3 pangkat 9 ya, 3 pangkat 9 bentuk sederhananya. Nah, sekarang untuk yang nomor 2, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N ya. Jika perkalian tadi itu adalah kalau dikali itu dijumlah, pangkatnya dijumlah, sedangkan kalau di pembagian itu kebalikannya, yaitu A pangkat M dikurangi dengan N ya. Kalau perkalian pangkat ditambah, kalau pengurangan berarti itu dalam pembagian, operasinya pembagian ya. Nah, contohnya di sini ada M pangkat 7 dibagi dengan M pangkat 4. Nah, maka di sini bilangan pokoknya kan sama. Berarti berlaku kita menggunakan nomor 2 itu, yaitu M pangkat 7 dikurangi 4 karena ini pembagian. Nah, berarti di sini menjadi M pangkat 7 kurangi 4 adalah 3 ya. Ada lagi di sini ada A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Nah, wis pangkat dipangkat nomane ya, dipangkatkan lagi, maka dengan menggunakan sifat itu adalah A pangkat M dikali N ya, dikali. Contohnya di sini ada 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 4. Nah, pangkat dipangkatkan maka dikali. Berarti di sini bilangan pokoknya tetap ya, 3 pangkat 3 kali 4 sama dengan 3 pangkat 12. Nah, itu. Sekarang nomor 4, A kali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi ada sebuah perkalian dalam tanda kurung dipangkatkan, maka setiap bilangan yang ada di situ, elemen di situ itu kalian pangkatkan dengan M ya. Ini perkalian saja ya. Nah, ada 5 kali 6 pangkat 2, berarti di sini menjadi ya 5 pangkat 2 kali 6 pangkat 2 seperti itu ya. Nah, ini untuk sifat 1 sampai 4. Nah, sifat 5 yang selanjutnya adalah A bagi B dipangkatkan dengan N. Maka di sini ada A per B pangkat N. Ini cuma saya rubah ya, pembagian menjadi pecahan ya. Kan kita sudah memahami kalau pembagian itu biasanya kita simbolkan dengan
diper seperti ini, A per B pangkat N. Nah ini dipecah ya, A pangkat N per B pangkat N. Dari setiap elemen baik penyebut dan pembilangnya dipangkatkan dengan N. Contohnya adalah 7 pangkat 7 bagi 3 dipangkatkan dengan 5 ya, maka berubah menjadi 7 pangkat 5 per 3 pangkat 5. Selanjutnya untuk yang 6, sifat ke-6, A pangkat 1 ya bilangan itu sendiri ya, 5 pangkat 1 ya 5, 26 pangkat 1 ya 26, 350 pangkat 1 ya 350 ya. Nah untuk selanjutnya ini adalah nomor 7 adalah A pangkat 1 per N, pangkat 1 per N ya, A pangkat 1 per N, maka bisa dirubah menjadi N akar A ya, N akar A. Nah contohnya 5 pangkat 1 per 3, nah, 5 pangkat 1 per 3, maka di sini bisa ya, mana? Oh tidak muncul, oh ya sebentar. Nah ini 5 pangkat 1 per 3, maka di sini N-nya adalah 3 kan, di sini N-nya di bawah yang jadi per satunya ini. Nah, maka di sini berubah menjadi 3 akar dari 5. Nah, jadi 5 1 per 3 itu bisa dirubah menjadi, kita nyebutnya 3 akar 5 ya. Dan yang selanjutnya ada A pangkat M per N. Nah dirubah dalam bentuk akar, itu adalah N akar A pangkat M ya, N akar A pangkat M. Contohnya 2 pangkat 3 per 4. Nah di sini kita harus tahu mana M dan N nya ya. Nah M itu yang di atas, yang dalam pangkatnya ini M yang di atas, dan yang N itu yang di bawah, itu penyebutnya. Nah berarti sesuai dengan rumusnya bisa dirubah, 2 pangkat 3 per 4 dirubah menjadi 4 akar 2 pangkat 3, seperti itu ya. Nah untuk pangkat 0, nah, ini cuma pembuktian saja. Jadi kita tahu 9 ya, 9 dibagi 9 itu adalah 1 kan, sama 9 bagi 9 ya 1 ya kan. Nah dan kita tahu sendiri 9 itu didapat dari 3 pangkat 2 atau 3 kali 3 kan, 3 nya ada 2 kali kan, 3 pangkat 2 ini kan 3 kali 3. Nah, dirubah dalam bentuk bilangan eksponen, bilangan pangkat 3 pangkat 2. Nah sehingga dari 2 ini, 2 kalimat ini bisa kita rubah 9 per 9 ya. Itu kan bisa kita rubah menjadi 3 pangkat 2 dibagi dengan 3 pangkat 2. Nah ingat pada sifat yang kedua ya, sifat kedua yaitu adalah A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurangi kurangi N. Nah dari di sini kan M dan N dia udah dibagi, berarti pangkatnya dikurangi, berarti 3 pangkat 2 kurangi 2 itu adalah 0. Nah sedangkan 9 bagi 9 tadi itu adalah 1. Nah ini bisa berarti 3 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Jadi berapapun yang dipangkatkan dengan 0 dia menghasilkan 1. Contohnya 25 pangkat 0 ya 1, 102 pangkat 0 ya 1. Berapapun itu dipangkatkan dengan 0 dia menghasilkan 1 ya. Oke, itu pangkat 0. Ada pangkat bulat negatif. Nah kalau di sini pangkat bulat negatif ini contohnya adalah P pangkat min N ya, negatif N itu sama dengan 1 per P pangkat N. Jadi ini merubah pangkat negatif merubah pangkat positif ya. Nah contohnya di sini ada, nah ini merubah
ya, pangkat negatif ya, menjadi pangkat positif. Nah, ya 3 min 2. Nah, bisa kalian rubah menjadi pangkat negatif ya. Pangkat ini kan dari pangkat negatif ke pangkat positif ya. Di sini berarti bisa dirubah menjadi 1/3 pangkat 2. Ada lagi di sini ada, atau kebalikannya, pangkat positif dirubah menjadi pangkat negatif ya. Katakanlah di sini adalah 1/7 pangkat 5. Nah, dirubah menjadi pangkat negatif, yaitu adalah 7 pangkat min 5, seperti itu ya, pangkat bulat negatif ya. Nah, untuk contoh soal di sini, nah ada nanti contoh-contohnya bisa kalian perhatikan di sini. Yang pertama adalah 5 pangkat 4, 5 A pangkat 3 B pangkat min 2 dipangkatkan lagi dengan 4 dibagi dengan 5A pangkat negatif 4 dikali B pangkat min 5 dipangkatkan lagi dengan min 2. Nah, saya sarankan kalian kerjakan satu persatu, yaitu yang penyebut dan pembilang. Nah, berarti di sini contohnya adalah 5A pangkat 3 B pangkat min 2 dipangkatkan lagi dengan 4. Yang bawah 5A pangkat min 4 B pangkat min 5 ya, dipangkatkan dengan min 2 ya. Yang atas dulu kita operasikan dulu, kita sederhanakan dulu dengan menggunakan sifat-sifat yang kemarin ya. Ini ada 5 dalam kurung ini dipangkatkan dengan 4, berarti setiap elemen yang ada di pembilang ini itu kalian pangkatkan dengan 4. Berarti yang pertama adalah 5 pangkat 4 A pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 4, maka dikali 4. Lalu kita ke B pangkat negatif 2 dipangkatkan dengan 4, berarti dipangkatkan lagi, berarti dikalikan 4 ya. Bentar, di sini yang bawah juga seperti itu, kita sederhanakan. 5 dipangkatkan lagi dengan min 2, mengetik 5 pangkat min 2, lalu ada A pangkat min 4 dipangkatkan lagi dengan min 2, berarti dikali min 2. B pangkat min 5 dipangkatkan dengan min 2 dikali dengan min 2. Maka di sini ya. Udah. Nah, sekarang kita yang atas dulu, pembilang dulu. 5 pangkat 4 kita sederhanakan dulu. A pangkat 3 kali 4 berarti A pangkat 12 B pangkat negatif 2 kali 4 adalah negatif 8 dibagi dengan 5 pangkat min 2 A pangkat min 4 kali min 2, berarti ingat perkalian min kali min positif ya. Berarti di sini menjadi A pangkat 8 lalu B pangkat 10 ya. Berarti di sini, nah ini ada 5, ada A, ada B, maka bisa kalian sesuai dengan bilangan pokoknya masing-masing, fokus dulu ya di 5, tulis dulu 5 pangkat 4 per 5 pangkat min 2, berarti kalau dibagi per itu maka pangkatnya dikurangi. 4 kurangi berapa? Min 2 ya kan, ini yang 5. Yang B yang A
ya. A pangkat 12 per A pangkat 8, berarti A pangkat 12 dikurangi 8. Lalu kita ke B ya, ada min 8 dikurangi 10 ya, berarti di sini jadi 5 pangkat 4 dikurangi min 2. Ingat, min ketemu min, jadi plus, berarti 4 ya kan, berarti di sini berubah jadi 4 ditambah 2, berarti 5 pangkat 6. Lalu kita ke A pangkat 12 kurangi 8 4, B min 8 kurangi min 10 ya, punya utang 8, utang minus 10, berarti min 18. Maka di sini pilihan jawabannya adalah yang A ya. Tuh soal yang kedua ya, sama di sini, berbeda hanya di bilangan yang di angkanya aja, 4 dan 36. Tadi 5 sama 5 ya, sekarang ada 4 dan 36. Nah, caranya langkahnya sama aja ya, tidak jauh beda. 4 A pangkat min 3 B pangkat min 5 C ya, dipangkatkan dengan 2, berarti atas dan bawah, pembilang dan penyebut dipangkatkan dengan 2 ya, pangkat 2. Nah, terubah 36 pangkat 2, lalu A pangkat min 5 B pangkat min 3 dan C pangkat min 1, ini dipangkatkan dengan 2, berarti sini berubah menjadi ya, tiap angka dulu ya. Maka di sini 4 pangkat 2 ya, A pangkat min 3 dipangkatkan lagi, berarti dikali 2, B pangkat min 5 dikali 2, lalu C pangkat 2, C pangkat 1 kan enggak ada, lalu dibagi dengan 2 di situ ngapain ya, 36 pangkat 2 ya, lalu di sini ada A pangkat min 5 kali 2 B pangkat min 3 kali 2 dan C pangkat min 1 kali 2. Ini sama dengan sini ada 4 pangkat 2 kali A pangkat min 6 kali B pangkat 5 kali min 5 kali 2 adalah min 10 C pangkat 2, lalu dibagi dengan 36 pangkat 2 kali A pangkat min 10 ya, A pangkat min 10 B pangkat min 6 C pangkat min 2 ya. Nah, sekarang kita bisa bacakan yang sejenis dulu ya, yang sejenis dulu, berarti ini lanjutnya ke atas ya, berarti sama dengan itu ada 4 dan 36. Nah, 36 dan 4 apa bisa diselenggarakan? Bisa ya, saya rasa bisa. Berarti 4 nya ini tetap ya, 4 pangkat 2 ya, 4 dan 36 itu bisa kita gunakan nanti. Nah, kita tulis dulu aja di sini 4 per 36 pangkat 2. Nah, kita pisahkan dulu, kita kerjakan yang variabelnya dulu, yaitu ada A pangkat min 6 dibagi dengan min 10, maka ditambah 10 ya, min dikurangi min ya, lalu ada B pangkat min 10 dikurangi dengan 6, min 6, maka min ketemu min plus ya, plus juga plus 6, dan C 2 dikurangi dengan min 2, berarti ditambah 2. Berarti di sini menjadi yang A nya, yang ABC dulu
A pangkat min 6 tambah 10, min 6 tambah 10 adalah 4. B 10 tambah min 10 tambah itu min 4 ya, min 4. Min 4 dan C itu adalah 4. Sekarang masalahnya ada 4 dan 36. 4 dan 36, kita fokus di 36. 36 itu 4 kali berapa ya? Ternyata 4 kali 9. Ya, berarti di sini kita bisa rubah 4 pangkat 2 per ya, 4 kali 9 pangkat 2. Nah, 4 pangkat 2 dan 9. Nah, ingat yang rumus yang tadi ada sifat ya. Nah, kalau ini ada A kali B dipangkatkan dengan N, maka A pangkat N kali B pangkat N ya. Berarti ini ada, nanti berubah menjadi yang bawah menyebutnya 4 pangkat 2 per 4 pangkat 2 kali 9 pangkat 2 ya kan. Nah, 4 pangkat 2 dan 4 pangkat 2 bisa disederhanakan ya. Nah, tinggal 9 pangkat 2. Sekarang kita ke atas sama dengan ya, berarti di sini ada. Nah, sekarang kita perhatikan yang positif. Nah, yang positif di situ ada A pangkat 4. Oh, kembali lagi. Cek dulu. Ya, A pangkat 4 ke atasan, sorry. A pangkat 4 ya, dan C pangkat 4 per 9 pangkat 2 dan B pangkat 4. Nah, 9 pangkat 2 ini kita sederhanakan ya. A pangkat 4 A pangkat 4 lalu C pangkat 4 per 9 itu adalah 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 bisa pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, 9 ini ya, itu adalah 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, maka pangkat dipangkatkan dikali dengan 3 pangkat 4 dan B pangkat 4. Karena ini 4 semua, pangkat 4 semua, maka bisa ditulis menjadi per 3B pangkat 4 seperti itu. Nah, jawabannya adalah yang B. Oke, untuk soal sini ya. Oke, itu adalah pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya. Jika kalian masih kebingungan, silahkan kalian chat di WA saya atau tulis di kolom komentar ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.